Hai, selamat datang di channel ini. Kali ini, kamu akan menyaksikan sebuah kisah cinta yang tak biasa. Saat seorang mahasiswi cantik jatuh cinta pada dosennya yang tampan dan karismatik, segalanya berubah menjadi rahasia berbahaya. Sebuah hubungan yang seharusnya tak pernah dimulai, tapi terlalu dalam untuk dihentikan. Siapkah kamu menyelami kisah cinta terlarang yang berakhir dengan luka? Mari kita mulai. Hujan mengguyur pelataran kampus Universitas Satria dengan deras saat Tania Mahardika melangkah gugup memasuki ruang kuliah Fakultas Hukum. Payungnya masih meneteskan air, rambutnya sedikit basah, dan langkahnya sedikit ragu. Hari itu adalah hari pertamanya di kampus baru, setelah memutuskan pindah dari Jakarta karena masalah keluarga yang tak ia ceritakan pada siapapun. Namun, semua kecanggungan itu seketika sirna saat seorang pria tinggi berjas hitam melangkah masuk ke dalam kelas. Langkahnya tenang, suaranya berat namun lembut, dan sorot matanya tajam namun menyimpan luka yang dalam. Dosen itu memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Revan Arya Putra, dosen hukum pidana paling muda dan disegani di fakultas. Sejak tatapan pertama itu, dunia Tania seakan terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat saat mata Revan tak sengaja menatap ke arahnya. Ia tidak tahu apakah itu hanya perasaannya, tapi seolah waktu berhenti sejenak. Tania duduk diam, namun matanya sulit lepas dari setiap gerak dan tutur kata pria itu. Ada sesuatu dalam diri Revan yang membuatnya berbeda dari dosen-dosen lain, bukan hanya karena wajah tampannya, tetapi karena aura kesepian yang begitu nyata, seolah ada sesuatu yang terpenjara dalam dirinya. Revan, di sisi lain, merasakan sesuatu yang aneh hari itu. Di antara puluhan mahasiswa yang menatap ke arahnya, hanya satu pasang mata yang entah mengapa membuatnya sulit fokus. Tatapan Tania bukan tatapan biasa. Ada ketulusan, ketakutan, dan kekosongan yang begitu familiar baginya. Ia mencoba mengalihkan perhatian, berusaha profesional, tapi semakin ia bicara, semakin ia merasa bahwa gadis itu sedang membaca isi hatinya, bagian yang selama ini ia sembunyikan rapat dari dunia. Usai kelas, saat semua mahasiswa bubar, hanya Tania yang masih duduk di tempatnya. Revan menghampirinya, hanya untuk menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Tania tersenyum kecil, gugup, dan menjawab dengan pelan, "Saya hanya belum siap pulang." Revan menatapnya beberapa detik sebelum mengangguk dan berbalik pergi. Tapi di dalam hatinya, ia tahu pertemuan mereka bukan sekadar kebetulan. Sesuatu telah terbuka hari itu, dan tak satu pun dari mereka sadar bahwa itu adalah pintu menuju jurang yang sangat dalam. Sejak hari itu, Tania mulai datang lebih awal ke kelas Revan dan selalu memilih tempat duduk di barisan depan. Ia mencoba menyembunyikan perasaannya, tapi hatinya terus berontak setiap kali melihat sosok pria itu berdiri di depan kelas, tenang, penuh wibawa, namun sesekali melontarkan senyum tipis yang membuat jantungnya melambat dan mempercepat bersamaan. Revan sendiri, meski mencoba bersikap profesional, mulai merasakan getaran yang tak bisa ia abaikan. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Tania dalam diskusi kelas terdengar seperti bisikan lembut yang mengganggu fokusnya. Perlahan, mereka mulai berinteraksi lebih sering, dimulai dari pertanyaan-pertanyaan akademis, diskusi lewat email, hingga obrolan larut malam yang tak lagi membahas hukum. Mereka menciptakan ruang kecil di antara dunia mereka yang sempit dan penuh batasan, tempat di mana mereka bisa jujur, tertawa, dan merasa dimengerti. Di balik layar ponsel, mereka menjadi dua manusia yang saling menyembuhkan luka, Tania dari trauma keluarganya, dan Revan dari rumah tangga dingin yang penuh tuntutan. Namun, semakin sering mereka berbicara, semakin sulit bagi mereka menahan perasaan. Suatu sore saat kampus mulai sepi, Tania datang ke ruang dosen untuk menyerahkan makalahnya secara langsung. Hujan turun deras seperti pertama kali mereka bertemu. Revan berdiri di depan jendela, dan saat Tania hendak berpamitan, ia memanggilnya pelan. "Tania, kamu pernah merasa sendirian, bahkan saat kamu dikelilingi banyak orang?" Pertanyaan itu membuat hati Tania runtuh,
dan dalam diam, ia hanya mengangguk. Di ruangan itu, tanpa kata-kata, dua hati yang rapuh saling menemukan bayangannya. Saat tangan Revan menyentuh jemari Tania untuk mengambil makalahnya, dunia seolah berhenti berputar. Tak ada logika, tak ada etika, hanya dentuman rasa yang semakin tak bisa mereka kendalikan. Mereka tahu mereka berdiri di ambang batas yang tak boleh dilewati. Tapi saat itu, tak seorang pun dari mereka punya kekuatan untuk mundur. Setelah hari itu, hubungan mereka tak lagi bisa disebut sekadar mahasiswa dan dosen. Ada pesan-pesan larut malam yang tak hanya membahas kuliah, ada pertemuan diam-diam di kafe jauh dari kampus, dan ada senyuman yang lebih panjang setiap kali mata mereka bertemu di kelas. Tania mulai kehilangan arah, ia tahu ini salah, namun perasaan yang tumbuh itu terlalu nyata untuk diabaikan. Revan, yang sebelumnya begitu teguh menjaga batas, kini membiarkan dirinya larut dalam pelarian yang membuatnya merasa hidup kembali. Suatu malam, setelah acara kampus, Revan menawarkan untuk mengantar Tania pulang karena hujan turun deras. Di dalam mobil yang dipenuhi embun dan suara hujan, keheningan menyelimuti mereka. Tania berusaha menjaga jarak, tapi saat ia menoleh dan melihat Revan menatapnya dalam-dalam, pertahanan itu runtuh. Tanpa kata, Revan menyentuh pipinya dengan lembut, lalu mencium bibirnya pelan, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Ciuman itu bukan hanya hasrat, tapi pelampiasan rasa sepi yang lama tertahan. Hubungan itu makin intens, tapi juga makin berbahaya. Mereka mulai mencari-cari waktu untuk bertemu, untuk saling melepas rindu dalam pelukan yang mereka tahu bukan milik mereka. Di balik pintu kamar hotel, Revan bukan lagi dosen, dan Tania bukan lagi mahasiswi. Mereka menjadi dua manusia yang kehilangan arah, tetapi saling bergantung untuk bertahan di tengah luka masing-masing. Tania mulai membenarkan semuanya di dalam hatinya, bahwa ini adalah cinta, bukan sekadar nafsu. Namun, di balik semua kebahagiaan semu itu, Revan menyimpan rahasia yang belum ia ungkapkan, bahwa istrinya, yang selama ini ia sebut sebagai wanita dingin dan tak peduli, ternyata sedang mengandung anak mereka. Revan terlalu pengecut untuk jujur, dan Tania terlalu buta untuk melihat kenyataan. Mereka berdua terjebak dalam cinta yang salah, dan setiap langkah yang mereka ambil hanya membawa mereka lebih dekat ke jurang yang tak ada jalan kembali. Desas-desus mulai terdengar di koridor kampus. Beberapa mahasiswa membicarakan kedekatan yang tak wajar antara Tania dan Revan. Ada yang memperhatikan bagaimana tatapan mereka berbeda, bagaimana Tania selalu menjadi yang pertama keluar dari kelas Revan, atau bagaimana dosen itu terlihat gelisah setiap kali Tania tak hadir. Rumor itu semakin panas saat Aldi, teman sekelas Tania yang diam-diam menyimpan rasa padanya, memotret mereka berdua tengah duduk bersama di sebuah kafe malam hari dan mengirimkan foto itu ke grup angkatan. Dalam hitungan jam, reputasi Tania runtuh, namanya jadi buah bibir, bahkan dosen lain mulai bersikap aneh terhadapnya. Revan berusaha meredam situasi, tapi semuanya sudah terlanjur. Dekan memanggilnya untuk klarifikasi, dan meski belum ada bukti konkret, tekanan mulai menyesakkan. Ia mulai bersikap dingin kepada Tania di kampus demi menjaga jarak, tapi sikap itu justru menyakiti gadis itu yang sudah menyerahkan seluruh hatinya. Tania merasa dikorbankan, seolah hanya dirinya yang harus menanggung rasa malu. Dalam diam, ia mulai menyadari bahwa cinta ini mungkin tak seindah yang selama ini ia bayangkan. Puncaknya terjadi ketika istri Revan, yang selama ini tak tahu menahu, datang langsung ke kampus dan melabrak Tania di depan gedung fakultas. Di depan mahasiswa dan staf, wanita itu menamparkan Tania sambil berteriak bahwa suaminya adalah ayah dari anak yang sedang ia kandung. Dunia Tania seketika runtuh. Pandangan menjadi gelap, kaki gemetar, dan semua rasa percaya yang ia bangun hancur dalam sekejap. Ia menatap Revan yang berdiri tak jauh, namun pria itu tak bergerak, tak membela, tak mengatakan sepatah kata pun. Dalam tangis yang nyaris tak bersuara, Tania berlari meninggalkan kampus. Harga dirinya tercabik, cintanya dipermalukan,
dan masa depannya seperti dirampas begitu saja. Ia memutuskan berhenti kuliah sementara dan pulang ke kampung halamannya, bukan untuk melupakan Revan, tapi untuk menyembuhkan dirinya sendiri yang telah dihancurkan oleh cinta yang seharusnya tidak pernah dimulai. 2 tahun telah berlalu sejak kejadian memalukan itu terjadi di halaman kampus. Tania kini hidup di Yogyakarta, mencoba membangun dirinya kembali. Ia melanjutkan kuliah di universitas baru dengan nama yang ingin ia jaga sebaik mungkin. Rambutnya kini dipotong sebahu, matanya tidak lagi menunjukkan keraguan, dan senyumnya tak lagi mudah muncul. Luka yang ia bawa dari masa lalu masih ada, tapi perlahan mulai membatu, bukan hilang, melainkan berubah menjadi kekuatan. Ia tak lagi mencari cinta, hanya ingin damai. Setiap malam, saat hujan turun, kenangan itu sering kembali datang tanpa diundang. Ia teringat bagaimana Revan menggenggam tangannya, memeluknya, lalu meninggalkannya diam-diam di tengah badai. Tania kini sadar, cinta yang membuatnya merasa hidup saat itu ternyata hanya ilusi yang perlahan membunuhnya. Ia tidak membenci Revan, tapi juga tak bisa memaafkan dirinya sendiri karena pernah begitu mudah menyerahkan segalanya. Tania mengubur perasaannya dalam diam, dan berjanji tak akan pernah lagi jatuh cinta pada pria yang tak sepenuhnya bebas. Sementara itu, Revan menjalani hidupnya dengan sunyi. Ia tak lagi mengajar, tak lagi percaya pada cinta, dan memilih menjadi konsultan hukum lepas. Rumah tangganya hancur total. Anaknya tinggal bersama mantan istrinya, dan ia hanya bisa menatap dari jauh. Tak ada satu malam pun ia lewati tanpa teringat Tania, bukan sebagai kesalahan, tapi sebagai seseorang yang ia sakiti karena kelemahannya sendiri. Berkali-kali ia ingin menghubunginya, tapi rasa bersalah membuatnya hanya mampu menuliskan pesan tanpa pernah mengirimkannya. Suatu hari, takdir mempertemukan mereka kembali. Tania, yang kini dikenal sebagai aktivis muda di bidang hukum perempuan, diundang sebagai pembicara dalam seminar nasional. Saat ia naik ke podium, matanya menangkap sosok di deretan belakang yang dulu sangat ia kenal, Revan, duduk diam, menatapnya dengan mata yang tak berubah. Dunia mereka kembali bersinggungan, namun tak lagi sama. Hati mereka pernah saling mengisi, lalu saling melukai, dan kini, apakah mereka hanya akan menjadi dua orang asing yang terlalu dalam saling mengenal? Setelah acara seminar berakhir, Tania berdiam di belakang panggung. Tangannya gemetar, bukan karena gugup, melainkan karena bayangan masa lalu yang tiba-tiba hadir dalam wujud nyata. Ia tak menyangka akan kembali bertemu Revan, seseorang yang dulu ia cintai setengah mati, lalu menghancurkannya habis-habisan. Di tengah kekosongan pikirannya, langkah kaki berat menghampiri. Suara yang dulu selalu ia nantikan itu terdengar lirih, "Tania, bolehkah aku bicara, walau hanya sebentar?" Tania menoleh perlahan. Sosok Revan berdiri di hadapannya, lebih tua, lebih pucat, dan jelas lebih lelah. Matanya penuh sesal, dan mulutnya seperti menahan kalimat yang terlalu lama tertahan. Tapi Tania tak menangis. Ia menatap pria itu dengan tenang, bahkan sedikit tersenyum. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, tapi bukan karena kamu pantas dimaafkan. Tapi karena aku ingin bebas dari rasa sakit itu." Suara Tania tak bergetar, karena yang berdiri di sana bukan lagi gadis yang dulu mencintainya tanpa batas. Revan terdiam, menunduk dalam diam. "Aku kehilangan semuanya, Tan. Tapi yang paling menyakitkan adalah kehilanganmu dengan cara seperti itu," ucapnya, nyaris tak terdengar. Tapi Tania tak ingin larut. Ia melangkah pergi, meninggalkan Revan yang tetap berdiri, seperti pria yang ditinggal oleh waktu. Tidak ada pelukan, tidak ada perpisahan manis, hanya udara yang terasa berat karena kata-kata yang tak akan pernah cukup untuk menebus segalanya. Di luar gedung, hujan mulai turun, persis seperti hari pertama mereka bertemu. Tania memandang langit, membiarkan tetesnya membasahi wajahnya. Tapi kali ini, tak ada air mata. Ia tersenyum kecil, menatap lurus ke depan. Cinta mereka pernah ada, pernah tumbuh, lalu layu karena dosa.
Tapi dari luka itu, Tania belajar bahwa tidak semua cinta harus dimiliki, dan tidak semua kenangan pantas untuk dikenang. Dan begitulah akhir dari sebuah cinta terlarang, bukan dengan kebersamaan, melainkan dengan keikhlasan.